Kronologi Sejarah Bali dalam Rekaman Prasasti Bagian 1 oleh Inyoman Wijaya, sejarawan alumnus UGM S1, S2, S3, staf pengajar Prodi Ilmu Sejarah FIB UNUD. Jejak kekuasaan raja-raja Jawa di Bali antara lain dapat dipelajari dari prasasti-prasasti yang mereka tinggalkan. Teks ini merupakan kumpulan dari sejumlah prasasti yang berhasil dicari dan ditemukan oleh para ahli epigrafi. Mereka menemukan ada sejumlah bukti bahwa penaklukan Jawa atas Bali sudah dimulai pada tahun 882 atau 804 Saka. Setelah itu, setiap pergantian rezim di Jawa punya pengaruhnya di Bali, hingga yang terakhir rezim Majapahit tahun 1343 atau 1265 Saka, Majapahit mengalahkan Bali pada masa pemerintahan Tribhuwana Tunggadewi. Rezim ini runtuh tahun 1908-1830 Saka setelah ditaklukkan oleh rezim Hindia Belanda. Tahun 450, Prasasti Kutai di Kalimantan. Tahun 731 atau 634 Saka, Sanjaya membuat sebuah prasasti untuk mencatat pembangunan sebuah lingga di desa Kuncara Kunya di Jawa yang kaya dengan padi dan emas. Tahun 742 dan 755 atau 664 dan 677 Saka. Perpindahan ibu kota kerajaan ke timur yang oleh sumber Cina disebut Polukiasiu. Ada yang berpendapat daerah ini termasuk ke dalam wilayah Gresik sekarang. Namun, ada pula yang menyebutkannya di wilayah Bruas di sebelah tenggara Kedah. Tahun 760 atau 682 Saka, Prasasti Dinaya, sebelah barat Laut Malang, menyebutkan ada kerajaan yang berpusat di Kanjuruan, mungkin di desa Kejuran sekarang, dengan rajanya bernama Dewi Sima, dan memiliki seorang putra bernama Sang Liswa. Setelah dinobatkan sebagai raja, Sang Liswa bergelar Sang Gajayana. Tahun 760 atau 682 Saka, peresmian tempat pemujaan Raja Gajayana kepada Dewa Agastya berbentuk arca dengan nama yang sama dengan nama dewanya. Arca ini pada mulanya dibuat dari kayu cendana, namun kemudian digantikan dengan batu hitam. Upacara peresmian dipimpin oleh para pendeta yang ahli dalam kitab-kitab Weda. Disebutkan pula, raja memberikan hadiah kepada desa ini berupa tanah, sapi, kerbau, budak laki-laki dan perempuan, dan segala keperluan upacara, disertai dengan perintah supaya mendirikan sejumlah bangunan untuk keperluan para brahmana dan para tamu. Tahun 778 Masehi atau 700 Saka, prasasti Kalasan yang menunjukkan seorang keturunan Sanjaya, yakni Raja Kerajaan Medang, Rakai Panangkaran yang beragama Siwa, berhasil dibujuk oleh guru spiritualnya Raja Sailendra untuk mendirikan bangunan bagi Dewi Tara dan sebuah biara bagi para pendeta dalam kerajaannya. Bangunan ini adalah Candi Kalasan yang terletak di desa Kalasan di sebelah timur Yogyakarta. Raja Rakai Panangkaran kemudian menghadiahkan desa Kalasan kepada para sangga, orang yang paling berkuasa di kerajaan Medang ini, yang semula beragama Siwa kemudian beralih ke Buddha. Tahun 819 atau 741 Saka, prasasti Pengging yang dikeluarkan oleh Rakai Gerung yang menyebutkan Rakai Panangkaran digantikan oleh keturunan Sanjaya berikutnya, Rakai Panunggalan, Rakai Warak, dan selanjutnya Rakai Gerung.
Rakai Gerung digantikan oleh Rakai Pikatan yang menikahi Pramodawardhani, anak dari Samaratungga, atau yang disebut pula Samarawira, yang adalah kakak Raja Sailendra. Pramodawardhani kemudian bergelar Sri Kahulunan. Ia banyak mendirikan bangunan Buddha, sedangkan Rakai Pikatan banyak mendirikan bangunan Hindu. Besar kemungkinannya, kelompok Candi Pelausan adalah bangunan Buddha yang didirikan atas perintah Pramodawardhani. Tunggu selanjutnya ke bagian 2.